Ibu, sini dulu deh. Ada apa ya, Pak? Nih Pak Leo, bawa dulu aja istri saya. Nggak mau, Pak. Bapak apaan sih? Istri saya bisa masak, nyuci, ngepel. Gak apa-apa Pak, gak usah dibayar. Gak apa-apa, udah ini jadi jaminan saya. Beneran nih, gak apa-apa, gak usah dibayar. Udah gak apa-apa deh. Wih, bisnis apa nih? Masa cuma naruh uang sedikit tapi bisa dapat untung yang banyak? Masa iya sih? Apa aku coba aja ya? Kenapa, Mas? Kok serius banget sih main HP-nya? Iya nih, aku lagi baca berita. Ada bisnis yang sangat menjanjikan. Katanya kalau kita cuma taruh uang sedikit aja, tapi untungnya bisa banyak banget. Jangan, Mas. Itu kadang suka bohong loh. Ah, kamu ini kan belum aku coba loh. Aku mau coba dulu ah. Aduh, uang dari mana, Mas? Udah gampang, nanti aku pinjam sama Pak Leo. Pak Leo pasti mau ngasih kalau buat bisnis mah. Ih, jangan, Mas. Kan Pak Leo orangnya serem, Mas, kalau nagih. Ya sebelum dia nagih aku udah bayar nanti. Kamu tenang aja ya. Kita jual barang aja ya, Mas. Emang ada barang yang bisa kita jual dengan harga 60 juta? Hah? 60 juta? Jangan, Mas. Ya ampun, itu gede banget. Kita nggak bakal bisa buat ganti lagi, Mas. Udah kamu diem aja. Kamu terima hasilnya aja ya. Aku mah nggak berani, Mas. Aku takut. Ya iya makanya udah kamu diem aja. Kamu yakin, Mas? Yakin? Udah ah, aku mau coba pinjam ke Pak Leo aja ya. Sekarang banget, Mas. Iya dong. Ya ampun, semoga nggak ada masalah dari ini semua ya. Jadi nih kita jadi orang kaya instan. Hahaha. Weh, Pak Doni, apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik Pak Leo. Tumben Pak Doni datang ke sini. Ada apa Pak? Begini Pak Leo. Aduh, gak enak saya jadinya. Gak apa-apa Pak Doni, santai aja. Ada apa Pak? Saya mau pinjam uang Pak Leo. Berapa Pak Doni? 60 juta aja Pak Leo. Cuma 60 juta aja nih. Hehehe, iya Pak. Gimana Pak? Boleh? Oh, tentu boleh dong Pak Doni, tapi dengan satu syarat ya. Apa tuh Pak Leo? Waktunya cuma 1 bulan aja ya Pak, beserta bunganya. Kalau boleh tahu buat apa ya Pak Doni? Oh siap Pak Leo, buat bisnis nih Pak. Mau coba buat ngerubah nasib lewat bisnis kecil-kecilan. Hehehe. Oke deh Pak Doni, apapun itu yang penting dibalikin dalam jangka waktu 1 bulan ya. Saya ambilkan dulu ya Pak. Gampang juga ya minjemnya, dikira bakal banyak peraturannya. Hehehe. Ini ya Pak Doni uangnya. Wah, makasih banyak Pak Leo. Iya, sama-sama Pak Doni. Ya udah kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Iya Pak. Kamu tadi jadi ke rumahnya Pak Leo. Iya jadi dong. Terus mana uangnya? Udah langsung aku transfer ke orang itulah. Hah? Orang siapa, Mas? Yang punya bisnis itulah. Ya ampun, Mas. Apa kamu nggak terlalu gegabah? Enggak lah, kamu mau hidup begini-begini aja. Ya enggak sih, tapi kamu terlalu gegabah, Mas. Udah tenang aja, nanti belum sebulan juga uangnya pasti balik lagi. Kenapa sih kamu seyakin itu? Yakin dong, bisnis itu udah banyak anggotanya. Udah ada yang nyampe punya mobil loh. Apa kamu nggak mau punya mobil? Punya rumah yang bagus? Ya pasti mau lah, Mas. Tapi semua tuh nggak ada yang instan. Ya emang, ini aja aku gak instan kok. Aku harus pinjam dulu sama Pak Leo. Ya itu namanya instan. Ya enggak lah, Dikasih waktu berapa lama sama Pak Leo? cuma sebulan aja. Terus kamu menyanggupi? Iyalah, aku iyain, aku sanggupin. Udah kamu tenang aja. Aku dijanjiin bakal balik modal dalam waktu sebulan. Bahkan keuntungannya gede loh. Kok aku ragu ya, Mas? Ah, kamu mah ragu mulu. Udah ah, aku mau pantengin HP dulu. Siapa tahu ada kabar baik. Kebiasaan deh Mas Doni mah. Kalau hal kayak gini tuh nggak bisa banget dibilangin. Pak Adam tahu nggak bisnis yang pakai tanam saham? Iya, saya tahu Pak Doni. Kenapa tuh? Saya lagi ikutan itu Pak. Saya kemarin simpen uang 60 juta Pak. Hah? 60 juta Pak? Iya, biar dapat untungnya gede juga Pak. Emang cara mainnya gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana Pak. Jadi kita cuma naruh uang aja di situ. Terus kita pantengin saham itu Pak. Terus nanti kalau sahamnya naik, keuntungan kita juga gede Pak. Ada yang bisa sampai berkali-kali lipat loh. Ih, ngeri banget ya Pak Doni. Kok Pak Doni berani sih Pak? Udah banyak Pak Adam yang dapat untung gede. Bahkan katanya baru sebulan join udah bisa beli mobil cash. Ah, itu mah bohongan aja kali Pak Doni. Gak mungkin Pak Adam, wong saya lihat sendiri kok. Terus Pak Adam dapat uang 60 juta itu dari mana Pak? Siapa lagi kalau bukan Pak Leo Pak? Ya ampun Pak Doni, sampai segitunya. Ngeri banget Pak. Awas loh, Pak Leo tuh dikenal orang yang arogan Pak, apalagi pas nagih.
Tenang aja Pak, nanti sebelum 1 bulan juga saya balikin kok ke Pak Leo beserta dengan bunga-bunganya. Hehehe. Ya udah, semoga Pak Doni diberi kelancaran ya. Biar secepatnya ganti uang Pak Leo ya Pak. Saya mah jujur-jujuran aja, serem Pak. Kalau Pak Leo nagih tuh kejem banget lagi dia. Iya Pak Adam, makasih banyak ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Adam. Mau mantengin HP dulu, siapa tahu uang saya udah balik modal. Hehehe. Oh iya Pak, silakan. Apa Pak Doni nggak tahu ya? Apa yang lagi dia jalanin ini termasuk bisnis bodong, bisnis yang nggak ada fisiknya. Aduh, ini gimana ya? Udah mau sebulan, tapi malah nggak jelas gini. Mana udah janji sama Kepala Leo, aku balikinnya 1 bulan aja. Matilah aku kalau begini. Pak, kamu hari ini bayar loh ke Pak Leo, Pak. Iya nih, bingung aku juga. Kok bingung sih, Pak? Katanya kemarin tenang-tenang aja. Diem kamu, suami lagi bingung kayak gini, ditambah bikin bingung. Kalau gak bisa bantu apa-apa tuh diem aja. Aku cuma ngasih tahu aja kok, Pak. Jangan sampai Pak Leo ke rumah kita marah-marah nggak jelas. Ya udah diem, aku tuh lagi mikir. Jangan cuma dipikirin, Mas, tapi hutang tuh harus dilunasin. Iya, aku juga lagi cari cara buat ngelunasinnya. Kata aku juga apa, jangan gegabah. Begini kan jadinya, mana nggak ada hasilnya. Kamu malah keteteran sendiri, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nanti kalau ada Pak Leo datang ke sini, bilang aja Bapak lagi kerja ya. Jangan kasih tahu kalau Bapak ada di rumah. Ih, nggak mau ah, jadi ngorbanin ibu sih. Bapak sendirilah yang ngadepin. Bapak minta tolong doang, Bu. Nggak mau ah, hadepin sendiri aja. Ibu nggak mau terlibat dalam hal apapun ya. Kamu mah bener-bener deh, Bu. Ya lagian, ibu nggak pakai uangnya, bahkan ibu nggak nyentuh uang itu. Tapi giliran ditagih, malah ibu yang nyuruh ngadepin Pak Leo. Sehari aja, besok Bapak cari pinjaman lagi. Mau nyari pinjaman ke siapa, Pak? Teman-teman Bapak pasti nggak ada yang punya uang sebesar itu. Terus kita nggak ada barang yang bisa dijual juga, Pak. Iya, makanya itu. Nanti Bapak coba cari pinjaman aja. Sedikasihnya aja sama orang-orang. Jangan, Pak. Kalau begitu namanya tutup lubang gali lubang dong. Ya terus mau gimana, Bu? Ibu ada solusi nggak? Ya nggak ada sih, Pak. Atau enggak, Bapak bilang aja deh sama Pak Leo, minta dikasih waktu lagi, Pak. Iya, coba Ibu bilang deh. Enggak ah, ibu mau pergi aja. Pusing. Doni, keluar kamu Doni, bayar utang kamu Doni. Ada Pak Leo. Udah, nggak usah basa-basi kamu. Kembaliin uang saya sekarang juga. Mana sini? Aduh, maaf banget Pak Leo. Saya belum bisa balikin sekarang. Kasih saya waktu lagi ya Pak. Beberapa hari lagi ini aja. Enggak. Kan udah sesuai sama kesepakatan kita. Kalau tenggang waktunya cuma 1 bulan aja. Iya Pak, maaf Pak Leo. Ini di luar kendali saya. Enggak, saya nggak mau tahu Pak Doni. Atau sini deh barang Pak Doni yang bisa buat jaminan dengan harga yang sama ya. Pak Leo lihat aja deh di sekitar saya. Emang ada barang yang kelihatannya mahal? Ya nggak ada sih. Saya gak mau tahu Pak Doni. Mana sekarang? 60 juta beserta bunganya. Saya beneran nggak ada Pak sekarang. Kasih saya waktu deh Pak. Beberapa hari lagi nanti saya coba cari pinjamannya Pak. Oke kalau gitu. Saya kasih waktu 2 hari ya. 2 hari itu harus ada 60 juta beserta bunganya. Iya Pak. Insya Allah saya usahakan. Oke kalau begitu. Saya pergi. Ingat Pak Doni. 2 hari lagi. Iya Pak Leo. Aduh, nyari kemana ya 60 juta ini? Bener kata ibu, teman-teman aku gak bakal ada yang punya uang segitu. Udah nanti aku pikirin lagi. Bodoh aku, malah kejebak hal yang kayak gini. Kenapa aku gak pikir panjang dulu ya? Pak Doni, tumben banget Pak pagi-pagi gini udah di warung kopi aja. Iya nih Pak Adam, biasa saya lagi pusing Pak. Kok kayaknya tiap hari pusing mulu sih Pak? Apa kali ini Pak? Pusing kenapa? Biasa Pak, bisnis saya sekarang udah gak ada kabar lagi. Hah? Bisnis Pak Doni itu? Yang 60 juta itu Pak? Iya Pak. Yang dari hasil pinjam ke Pak Leo itu Pak? Iya Pak Adam. Ya ampun, Pak Doni ada-ada aja sih. Terus gimana Pak? Semalam Pak Leo ke rumah saya Pak, marah-marah. Ya sayanya nggak ada, terus mau gimana? Terus Pak Doni nggak ada usahanya ini? Saya mau nyari pinjam juga kemana Pak? Teman-teman saya tuh nggak bakal ada yang punya uang segitu Pak. Ya Pak Doni nyari kerja lah Pak, jangan diem aja kayak gini. Mau nyari kerja di mana Pak yang sebulan bisa ngasihin 60 juta? Aduh, bukannya begitu Pak. Kalau Pak Doni kerja kan enak. Bilang ke Pak Leonya kalau Pak Doni mau nyicil aja gitu. 60 juta dicicil? Mau sampai kapan Pak? Gak bakal selesai-selesai deh. Ya kan namanya usaha Pak. Pak Doni banyakan ngeluhnya deh. Saya udah kasih solusi itu Pak. Ngasih solusi mas, sekalian kasih pinjam atau Pak Adam. Ih, gak mau banget saya ngasih pinjam sama orang yang gak mau usaha sama sekali. Saya mau usaha kok Pak. Ya udah sana usaha Pak, jangan di sini, jangan cuma duduk ngopi aja. Uang mah gak bakal datang sendiri loh. Iya Pak Adam. Udah saya mau pergi dulu. Bawel banget sih si Adam. Pak Doni.
Pak Leo, hehe. Gak usah Pak. Mana sekarang uang saya? Aduh, maaf banget Pak Leo. Saya belum ada uang. Beneran deh Pak, saya nggak bohong. Ya terus gimana dong? Kan udah saya kasih waktu nih. Saya beneran belum dapat pinjaman Pak. Beneran deh. Ya udah sini deh. Mana jaminan? Buru. Gak ada barang-barang yang mewah di sini Pak. Beneran deh. Ya terus gimana dong Pak? Urusan kita ini. Kalau Bapak telat bayarnya tiap hari, bunganya naik terus. Apa aku kasih istri aku aja ya? Biar dia jadi pembantu aja di rumahnya Pak Leo. Udah deh, biarin aja. Daripada hidup saya begini terus, diteror terus tiap malam. Hei, Pak Doni, bayar. Jangan malah bengong. Ibu, sini dulu deh. Ada apa ya, Pak? Nih Pak Leo, bawa dulu aja istri saya. Nggak mau, Pak. Bapak apaan sih? Istri saya bisa masak, nyuci, ngepel. Gak apa-apa Pak, gak usah dibayar. Gak apa-apa, udah ini jadi jaminan saya. Beneran nih, gak apa-apa, gak usah dibayar. Udah gak apa-apa deh. Ih, Bapak apa-apaan sih? Ibu nggak mau, Pak. Jangan, Pak. Udah, ayo. Enggak, Pak. Aku nggak mau. Ah, tenang sudah hidupku. Gak ada lagi yang gedor-gedor pintu lagi tiap malam. Hahaha. Yang bersih ya Indah. Kamu tuh di sini kerja, jangan malas-malasan. Pojok-pojokannya juga disapu Indah. Udah, Pak. Udah bersih. Bersih matamu, masih ngeras begini juga. Ya sabar, Pak. Saya kan baru nyapu juga. Ya cepet atuh, nanti ada orang yang pinjam uang lagi ke sini. Ih, mudah-mudahan nggak ada orang yang pinjem lagi ke Pak Leo. Indah, kok kamu ngomongnya begitu sih? Ya, Pak Leo jahat kalau nagih ke orang. Jahat kenapa Indah? Kalau nagih ke orang, Pak Leo nggak sabaran, nggak mau nunggu sampai orang itu punya duit. Loh, kan dari awal pinjam juga saya udah kasih tahu kalau pinjam uang ke saya tuh gak bisa dicicil, harus dilunasin dalam waktu cuma sebulan aja. Kalau mereka nggak sanggup ya udah, nggak usah pinjam ke saya. Kalau mereka lagi butuh banget gimana, Pak? Dan tinggal Bapak aja pilihan mereka satu-satunya. Cuma Bapak aja harapan mereka satu-satunya, Pak. Itu gimana? Ya, tetap aturan saya seperti itu. Terserah mereka mau apa enggak. Saya mah nggak rugi kok. Iya, tapi Pak, coba adain sistem cicilan deh. Kasihan yang pinjem gede, Pak. Ya, mau gak mau kayak kamu gini, kamu dijadiin jaminan sama suami kamu sendiri. Hahaha. Karena Pak Leo nggak sabaran orangnya. Padahal suami saya udah lagi usaha, Pak, buat nyari pinjaman lagi. Masih mending kamu jadi jaminannya lah. Enak suami kamu jadi nggak repot-repot nyari pinjaman lagi kan. Mungkin sekarang dia lagi enak-enakan aja di rumah tanpa beban. Iya kan? Enggak ya, suami saya pasti lagi usaha nyari pinjaman lagi dia. Loh, kamu nggak lihat waktu suami kamu nyerahin kamu ke saya, dia tenang-tenang aja tuh. Jangan sembarangan kalau ngomong, Pak. Pasti dia pikir bebannya hilang satu. Hahaha. Udah saya mau istirahat dulu. Kurang ajar, Pak Leo. Bisa-bisanya dia ngomong gitu sama suami saya. Padahal kan saya juga nggak mau kayak begini. Saya maunya suami saya lunasin utang-utang di Pak Leo, biar nggak ada sangkut paut lagi sama dia. Pintunya tumben kebuka. Apa saya kabur aja ya? Kabur ah. Kenapa lama-lama rumah ini semakin horor ya? Tiap malam aku selalu mendengar langkah kaki seperti diseret di rumah ini. Apa itu Indah? Kan? Kedengaran lagi kan? Hei, siapa itu? Jangan ganggu-ganggu aku terus ya. Sana pergi. Hei, siapa sih itu? Siapa yang berani masuk ke dalam rumah aku? Pergi sana, pergi. Indah, aku butuh kamu, Indah. Indah, aku gak mau sendiri, Indah. Indah, jangan tinggalin aku, Indah. Suaranya makin dekat. Hei, siapa kamu? Hahaha, apa jangan-jangan itu uang ya? Diseret-seret di lantai. Hahaha, sini mendekat uangku. Jadikanlah aku kaya, wahai uangku. Datanglah kepadaku. Aku sudah menunggu kalian lama, wahai uang-uangku. Mas Doni kenapa, Mas? Ayo berubah, ayo berubah. Hah? Berubah? Maksudnya? Ayo berubah menjadi emas batangan. Ayo. Mas Doni, kamu kenapa, Mas? Kenapa nggak berubah-berubah jadi emas sih? Ayo berubah dong. Mas Doni, sadar Mas Doni. Kata orang-orang, ini bisa berubah jadi emas batangan. Mana kok nggak berubah-berubah sih? Apa aku salah caranya? Makanya ini nggak berubah jadi emas. Aku salah kayaknya, makanya dia nggak berubah-berubah. Apa sih maksudnya Mas Doni? Dia gangguan kejiwaan ya? Dari tadi ngomongnya aneh banget. Apa aku bawa aja ke rumah sakit jiwa ya? Iya deh, Mas Doni udah pucet banget lagi. Awalnya Pak Doni ini kenapa, Bu? Saya nggak tahu persisnya kayak gimana, Dok. Tapi semuanya berawal dari dia ikut bisnis bodong. Dia tergiur akan iming-iming yang sangat menjanjikan. Akhirnya suami saya berinisiatif untuk meminjam uang kepada temannya. Tapi ternyata bisnis yang ia jalanin ini ternyata bohong, Dok. Bisnisnya tidak benar-benar ada. Beberapa waktu kemudian suami saya tidak menemukan titik terang. Tapi yang namanya hutang harus tetap dibayar. Kami tidak ada penghasilan sama sekali. Waktu itu teman suami saya nagih terus-menerus. Hampir tiap malam teman suami saya
menggedor-gedor pintu di rumah saya. Kami berdua merasa terganggu. Mungkin malam itu suami saya tidak berpikir panjang. Dia menyerahkan saya kepada temannya untuk dijadikan pembantu di rumah teman suami saya. Tanpa digaji sama sekali. Saya mendapatkan perlakuan yang tidak enak sama sekali. Saya dijadikan seperti budak. Mau makan aja saya diam-diam. Suatu malam akhirnya saya berhasil kabur. Lalu saya langsung berlari ke arah rumah saya. Tapi dari luar saya sudah mendengar suami saya teriak-teriak memanggil nama saya. Tapi pas saya masuk ke dalam, suami saya terlihat aneh. Ia langsung menghampiri saya dan memegang kedua tangan saya. Dia bilang kalau pergelangan tangan saya akan berubah menjadi sebatang emas. Dia kekeh lalu menangis sejadi-jadinya. Saya nggak tahu harus gimana lagi, Dok. Ibu, dari cerita ibu ini saya mungkin bisa menyimpulkan, tapi ini hanya dugaan saya saja. Sambil menunggu hasil lab keluar, kemungkinan suami ibu di drive sih karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Beberapa orang memang seperti itu, Bu, terlalu ambisius dan tidak baik untuk kesehatan mentalnya. Bener banget, Dok. Suami saya benar-benar ingin memiliki harta yang banyak. Dia sangat ambisius untuk menjadi kaya. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal selama menikah saya tidak pernah menuntut dia untuk memiliki segalanya. Itulah, Bu, yang namanya manusia tidak ada yang pernah merasa cukup, selalu ingin yang lebih. Padahal Tuhan kasih semuanya karena kita melihat kemampuan seseorang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hambanya dalam keadaan sengsara. Tapi namanya manusia selalu melihat itu dalam tolak ukur harta. Baiklah kalau begitu, Dok. Saya pamit pulang dulu. Mungkin nanti saya akan menengoki Doni seminggu sekali saja, Dok. Oh iya, Mbak Indah, nanti kalau mau berkunjung hubungi saya aja biar saya dampingi Mbak Indah. Baik kalau gitu, Dok. Saya permisi. Ini Pak Adam kopinya. Bu Indah? Iya, Pak. Kerja di sini sekarang, Bu Indah? Iya, Pak. Kebetulan warung kopinya punya saudara saya. Saya mah cuma jagain aja di sini, Pak. Oh alah, begitu, Bu. Oh ya, Bu, Pak Doni apa kabar? Kok udah nggak pernah ngopi bareng saya lagi, Bu? Pak Doni lagi sakit, Pak. Hah? Sakit apa, Bu Indah? Kok saya baru tahu ya? Iya, Pak. Udah 2 hari yang lalu baru sempat saya bawa ke rumah sakit. Sakit apa, Bu? Gangguan kejiwaan, Pak. Astagfirullah, yang bener, Bu. Kok nggak ada yang ngasih tahu saya kalau Pak Adam ada penyakit gangguan kejiwaan? Baru juga 2 hari suami saya masuk rumah sakit, Pak. Oh alah, saya ikut sedih dengernya. Jangan-jangan gara-gara ditagih sama Pak Leo ya? Iya, begitulah, Pak. Udah jadi rahasia umum di sini. Padahal waktu itu saya udah larang, Bu, supaya jangan ikut-ikutan bisnis bodong kayak gitu. Tapi Pak Doni tetap aja percaya sama hasil yang dia lihat di Facebook. Sama, Pak. Saya juga sudah bilangin berkali-kali. Tapi emang suami saya aja yang susah buat dibilangin. Dia kekeh buat pinjam ke Pak Leo. Kapan-kapan kalau Bu Indah mau nengokin Pak Doni, saya ikut, Bu. Nanti Ibu ajak saya ya. Saya kemungkinan nengokin Pak Doni seminggu sekali, Pak. Pokoknya kapanpun Bu Indah mau nengokin Pak Doni, kabarin saya. Mumpung saya lagi free juga, Bu. Makasih ya, Pak, udah peduli sama suami saya. Di sini tetangga yang paling peduli ke suami saya cuma Pak Adam aja. Ya namanya juga temen ngopi, Bu. Bu Indah yang kuat ya, yang sabar ya, Bu. Biar Pak Doni cepet sembuh juga, Bu. Makasih banyak ya, Pak Adam. Uang adalah pemutus tali silaturahmi paling hebat. Maka dari itu berhati-hatilah dalam menggunakan uang.